Pencegahan perkawinan. Pencegahan perkawinan adalah tindakan untuk menghalangi atau menahan pelaksanaan perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Perkawinan dapat dicegah jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat. Pihak yang dapat mencegah perkawinan: yang pertama, keluarga dalam garis keturunan lurus; yang kedua, saudara calon mempelai; yang ketiga, wali nikah; yang keempat, wali calon mempelai; yang kelima, pengampu calon mempelai; yang keenam, pihak berkepentingan; yang ketujuh, suami atau istri calon mempelai; yang kedelapan, pejabat yang ditunjuk. Pegawai pencatatan perkawinan tidak boleh melangsungkan perkawinan jika mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan seperti: yang pertama, calon mempelai belum berusia 19 tahun; yang kedua, hubungan darah yang dilarang; yang ketiga, calon mempelai terikat perkawinan lain; yang keempat, perceraian yang melanggar ketentuan agama; yang kelima, tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan. Proses pencegahan: yang pertama, pemberitahuan kepada pegawai pencatatan nikah (PPN); yang kedua, mengajukan permohonan pencegahan ke pengadilan agama; yang ketiga, PPN memberitahukan calon mempelai. Jika perkawinan ditolak, calon mempelai dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk keputusan lebih lanjut. Pengadilan dapat menguatkan penolakan atau memberitahukan pelaksanaan perkawinan dengan menggunakan prosedur acara singkat. Selanjutnya yaitu pembahasan dari pembatalan perkawinan. Karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal atau disebut dengan nitik, dapat dibagi menjadi 3, yaitu batal berarti nitik zonderkrek atau tidak ada kekuatan, zonderwade atau tidak ada nilai, dan dapat dibatalkan berarti nitik freklat. Sedang absolut nitik adalah kebatalan mutlak, berarti sejak semula tidak pernah terjadi perkawinan. Secara istilahnya, perkawinan dapat dibatalkan dalam undang-undang ini berarti dapat difasitkan atau relatif batal. Jadi, perkawinan dapat dibatalkan berarti suatu perkawinan sudah terjadi dan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya, pembatalan nikah menjadi salah satu alasan putusnya perkawinan, dan pembatalan nikah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau UU Perkawinan, menyatakan batalnya perkawinan dimulai setelah kekuatan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan pada pembatalan nikah, pernikahan dianggap tidak pernah ada sejak awal. Pembahasan selanjutnya, sebab batalnya perkawinan. Ada 2 sebab pembatalan pernikahan, yaitu pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, syarat-syarat wali nikah tidak dipenuhi, tanpa dihadiri oleh saksi-saksi pada saat berlangsungnya perkawinan, dan diselenggarakan oleh pegawai yang tidak berwenang. Selanjutnya, pelanggaran materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, dan jika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri calon suami atau istri. Pembahasan selanjutnya, akibat batalnya perkawinan. Dalam hukum Islam dan hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti siapakah yang dapat memohon keputusan dari pengadilan tersebut. Juga tidak ada ketentuan yang pasti apakah pemutusan pengadilan bahwa suatu perkawinan adalah sah akan mempunyai kekuatan berlaku. Artinya, apakah dengan putusan pengadilan itu dianggap seolah-olah sama sekali tidak terjadi perkawinan, ataukah perkawinan yang dinyatakan batal itu harus disamakan dengan suatu perkawinan yang terputus secara talak, sehingga akibat hukum yang terjadi sebelum putusan itu tetap dipertahankan, seperti misalnya kalau ada anak dari perkawinan itu
maka anak tersebut tetap merupakan anak sah dari suami istri. Dan pembahasan yang terakhir, gugurnya pembatalan perkawinan. Hak mengajukan pembatalan gugur disebabkan dalam hal pelanggaran prosedural jika mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan kedua mempelai dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat oleh pegawai pencatat pihak berwenang dan telah diperbarui. Dan yang terakhir, dalam hal pelanggaran materi jika ancaman telah berhenti atau jika salah satu sangka di antara suami istri telah disadari keadaannya, tetapi dalam tempo 6 bulan setelah perkawinan itu ternyata masih tetap sebagai suami istri. Berikut larangan-larangan perkawinan, diantaranya yang pertama, bila mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan terdapat hubungan keluarga dekat, baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, juga dalam hubungan garis keturunan menyamping dan hubungan semenda. Yang kedua, derajat mempelai laki-laki lebih rendah daripada derajat mempelai wanita. Yang ketiga, seorang istri nikah lagi dalam waktu iddah. Yang keempat, seorang istri yang bersuami nikah lagi dengan laki-laki lain. Yang kelima, pelanggaran larangan nikah mut'ah. Bila salah satu dari larangan tersebut dilanggar, maka perkawinan batal sejak semula atau perkawinan fasid. Nikah mut'ah ialah nikah yang diberi batas waktu, baik waktu yang telah ditetapkan maupun yang belum ditetapkan.